Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari kelas NIM 181410228 dari kelas SI51 pada semester 5, mata kuliah Enterprise Arsitektur, dosen pengampu Ibu Maria Ulfa. Pada semester 5 ini, di tugas kali ini terkait ujian akhir semester dalam bentuk video presentasi hasil dari laporan jurnal yang sudah dibuat sebelumnya pada tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja masuk ke slide penjelasannya dalam bentuk PowerPoint yang akan saya jelaskan nanti. Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis desain perencanaan dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi seseorang. Enterprise Arsitektur menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis informasi, proses dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Pemodelan Enterprise Arsitektur. Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 4 Palembang menggunakan dengan framework Zahman. 1. Pendahuluan. SMA Negeri 4 Palembang merupakan salah satu sekolah legendaris di Kota Palembang, Sumatera Selatan. SMA Negeri 4 Palembang didirikan pada tanggal 21 Agustus 1965. SMA Negeri 4 Palembang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. SMA Negeri 4 Palembang mampu bersaing dan mental juara slogan "Kita bisa karena terbiasa". Berdirinya SMA Negeri 4 Palembang didasari oleh keinginan yang luhur disertai dengan tekad yang suci untuk ikut serta dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan tinggi berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan utama dalam menyelenggarakan pendidikan Indonesia. SMA Negeri 4 Palembang didirikan pada tahun 1965 dan bertempat di SMK Negeri 1 Palembang sampai dengan tahun 1974 baru pindah gedung sendiri bertempat di Jalan KI Anwar Mangku, Pelaju. Berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah BPN Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan nomor 96 HP 3 BPN 261999 pada tanggal 25 Oktober 1999 dengan sertifikat nomor 04 01 06 61 61 04 001. SMA Negeri 4 Palembang bertahan sebagai sekolah standar nasional SSN dan terakreditasi A amat baik. Visi dan misi sekolah bermutu, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Indikator visi adalah unggul dalam pengalaman ajaran agama, unggul dalam prestasi akademik, unggul dalam persaingan masuk perguruan tinggi, unggul dalam prestasi ekstrakurikuler, unggul dalam wawasan wilayah Wiyata Mandala, unggul dalam bidang keterampilan. Misi menumbuh kembangkan pengalaman ajaran agama, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan berbudaya lingkungan, mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi prestasi dan peduli lingkungan, menumbuhkan keterampilan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, menumbuh kembangkan lingkungan Wiyata Mandala, memberikan bekal keterampilan bagi lulusan. Yang ketiga, framework Zahman. Zahman framework merupakan framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan diadaptasi pada arsitek data enterprise mulai menerima dan menggunakan framework Zahman ini sejak Zahman pertama kali mempublikasikan
artikel deskripsi kerangka kerja di IBM System Journal pada tahun 1987. Zahman Framework merupakan metrik 6x6 yang mempresentasikan interseksi dari dua skema klasifikasi arsitektur sistem dua dimensi. Pada dimensi pertama, Zahman menggambarkannya sebagai baris yang terdiri dari 6 perspektif, yaitu ada what, who, how, where, who, when, dan why. Ini adalah tampilan gambar dari framework Zahman. Gambar 6 perspektif Zahman. 1. The Planar Perspective Scope Context. Daftar lingkup penjelasan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori. 2. The Owner Perspective Business Concept. Model semantik keterhubungan bisnis antara komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik. 3. The Designer Perspective Sistem Logis. Model logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan desain batasan sistem yang dipresentasikan oleh para arsitek sebagai desainer. 4. The Builder Perspective Teknologi Fisik. Model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik orang, biaya, dan lingkup waktu yang dispesifikasikan. 5. Implementer Perspective Component Assemble. Teknologi khusus tentang bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan dikonfigurasikan oleh teknisi sebagai implementator. 6. The Participant Perspective Operation Classes. Kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan. Zahman menggambarkan setiap pertanyaan fundamental dalam bentuk kolom. 1. What, kolom data, material yang digunakan untuk membangun sistem inventory set. 2. How, kolom fungsi, melaksanakan aktivitas proses transformation. Yang ketiga, where, kolom jaringan, lokasi topografi, dan teknologi network nodes. 4. Who, kolom orang, aturan dan organisasi, organization group. 5. When, kolom waktu, kejadian, siklus, jadwal, time periode. 6. Why, kolom tujuan, motivasi dan inisiatif, motivation reason. Beberapa alasan yang menyebabkan Zahman Framework diadaptasi secara luas. 1. Relatif sederhana karena hanya memiliki dua dimensi yang mudah untuk dipahami. 2. Keduanya mengarahkan interface ke dalam secara yang konvensif dan mampu mengelola arsitektur untuk divisi, individu maupun departemen. 3. Menggunakan bahasa non-teknis yang membantu orang untuk berpikir dan berkomunikasi secara lebih tepat. 4. Dapat digunakan untuk mengkotakkan dan membantu memahami isu yang luas. 5. Membantu menyelesaikan masalah desain fokus terhadap detail tanpa kehilangan jalur secara keseluruhan. 6. Membantu mengajarkan banyak topik sistem informasi yang berbeda. 7. Merupakan alat perencanaan yang sangat membantu menyediakan cara untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 8. Merupakan alat atau metode khusus yang independen. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemetaan masalah ke dalam kerangka Zahman untuk menghasilkan rancangan sistem yang dibutuhkan. Setelah peta masalah didapatkan, maka selanjutnya kerangka metrik Zahman disusun dalam kerangka metrik Zahman. Setelah metrik Zahman diperoleh, maka masing-masing baris dan kolom pada metrik tersebut akan diuraikan satu persatu. Berikut adalah penjabaran dari metrik Zahman dari hasil penelitian. A. Kolom data what, menjelaskan tentang data yang dapat disajikan dari sudut pandang planner dan owner. Berfokus pada hubungan antar entitas dengan menjabarkan relasi data yang satu dengan yang lain agar dapat menggambarkan kebutuhan sekolah menengah atas Negeri 4 Palembang yang harus dijaga. B. Kolom proses
How membahas tentang proses yang terjadi pada laboratorium di SMA Negeri 4 Palembang, proses kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan stakeholder dan proses input serta output yang terjadi pada organisasi, perspektif scope planning, perspektif owner enterprise model. Kolom jaringan, C. Kolom jaringan dalam kurung where membahas tentang lokasi bisnis utama tempat sistem informasi berada beserta infrastruktur dan konfigurasinya. Yang D. Kolom orang dalam kurung who membahas tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pelaporan dan penanganan kerusakan komputer pada laboratorium. Kolom waktu dalam kurung when membahas tentang kejadian atau kegiatan beserta jadwalnya. Kegiatan utama yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan laporan kerusakan komputer. Yang keempat, F, kolom motivasi, why, menjabarkan tentang tujuan motivasi dan inisiatif serta batasan-batasan yang ditetapkan berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibangun. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi akademik di SMK Negeri 4 Palembang secara baik, terstruktur dan framework zaman menghasilkan blueprint dalam kurung cetak biru yang dapat memodelkan sistem akademik di SMA Negeri 4 Palembang secara baik, terstruktur dan terintegrasi. Saran, blueprint cetak biru. Sistem informasi akademik ini dapat digunakan untuk mengembangkan software sistem informasi akademik berbasis website di SMA Negeri 4 Palembang, sehingga dapat diimplementasikan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh sekolah tersebut sekaligus memberikan kemudahan bagi para personil di SMA Negeri 4 Palembang dalam menjalankan dan mengelola hal yang berkaitan dengan proses akademik. Daftar pusaka yang saya gunakan ada visi misi tujuan, ada Zaman Framework dan penerapan Zaman Framework pada sistem komputer. Akhir dari slide, terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari tugas mata kuliah Enterprise Arsitektur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.